Halo semuanya, nama saya Ahmad Muntahob. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi kewajiban dan hak warga negara. Kita akan membahas yang pertama itu adalah pengertian hak dan kewajiban, yang kedua dasar konstitusional dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu contoh dan hak kewajiban warga negara, lalu cara menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Oke, next. Nah, di sini konsep dasar hak dan kewajiban itu adalah pertama itu ada hak. Hak apa itu sih hak? Hak itu adalah sesuatu yang patut diterima warga negara, dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan seperti contohnya pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Ini adalah semua contoh hak bagi warga negara. Jadi setiap warga negara itu yang baru lahir pun wajib mendapatkan hak atau yang emang seharusnya dia dapatkan gitu. Seperti pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Lalu yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan warga negara yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kepentingan bersama. Nah, jadi setiap warga negara itu memiliki kewajiban yang harus ditaati atau yang dilakukan demi untuk tujuannya untuk menjaga ketertiban dan kepentingan bersama. Contohnya apa? Pertama adalah taat hukum. Itu kan adalah kewajiban kita sebagai warga negara, taat hukum, membayar pajak, dan membela negara. Inti hubungan keduanya apa sih antara hak dan kewajiban itu? Hak dan kewajiban tidak boleh dipahami secara terpisah. Mendahulukan hak tanpa kewajiban dapat menimbulkan konflik, individualisme, dan ketidakadilan sosial. Nah, jika kita menonjolkan atau mengedepankan hak tanpa dengan kewajiban, maka akan menimbulkan sifat egois atau individualisme dan ketidakadilan sosial. Lalu mendahulukan kewajiban saja tanpa perlindungan hak juga tidak bisa karena tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang dimana negara hukum itu selalu mendahulukan hak-hak warga negara dibandingkan dengan kewajiban. Karena itu adalah prinsip negara hukum. Next. Nah, landasan konstitusionalnya, apa sih landasan konstitusionalnya? Yang pertama itu adalah pasal 27 ayat 1 yang bisa dibaca nih, setiap warga negara berkedudukan sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum. Nah, ini nih poin kewajiban sebagai warga negara. Lalu ada pasal 27, pasal 23A, pasal 28A, pasal 31, lalu dan pasal 34 yang semuanya bisa dibaca nih. Next. Nah, hak warga negara apa aja sih nih? Apa nih hak-hak dasar yang dijamin oleh negara nih? Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan itu adalah hak bagi seluruh warga negara. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Mau dari Sabang sampai Merauke itu semua wajib mendapatkan pendidikan. Nah, yang kedua adalah pekerjaan. Pekerjaan ini adalah salah satu hak warga negara yang dijamin oleh negara. Jadi warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu perlindungan hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum. Ini warga negara wajib menjaminnya. Lalu jaminan sosial. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial dan layanan umum. Hidup yang dan layak dan kebebasan berpendapat. Ini juga menjadi salah satu hak warga negara. Dan kita semua itu harus menyadari hak-hak kita sebagai warga negara ya. Oke, next. Kewajibannya apa saja sih kewajibannya? Yaitu taat hukum seperti tidak melanggar lalu lintas dan lain-lain, tidak melanggar pidana. Yang kedua membayar pajak. Pajak ini kenapa kita diwajibkan? Karena pajak menjadi sumber pembiayaan negara atau APBN ya. Lalu mengikuti pembelaan negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, baik itu secara fisik maupun non fisik ya, seperti misalkan contoh dalam berlomba olahraga itu adalah salah satu contoh bentuk pembelaan negara. Lalu mengikuti pendidikan dasar, wajib belajar sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Lalu menghormati hak orang lain, yaitu kebebasan dibatasi oleh penghormatan terhadap hak pihak lain. Lalu menjaga persatuan, bertindak sesuai semangat kebangsaan dan kepentingan umum. Next. Kenapa sih harus imbang antara hak dan kewajiban? Nah, jika hak diutamakan terus, maka muncul sikap individualistis tadi atau egois, mengabaikan kepentingan umum dan maksudnya tidak mempertimbangkan kepentingan umum ya, dan memicu ketidakadilan dan konflik. Nah, sekarang jika kewajiban dijalankan,
hak orang lain ikut terlindungi, kehidupan sosial lebih tertib, dan negara lebih adil dan sejahtera. Maksudnya kesimpulannya apa? Hak memang diperlukan, tetapi kita perlu juga memandang hak orang lain juga gitu. Jadi harus imbang atau adil. Oke, next. Nah, peran negara dan warga. Nih, peran negara itu apa sih? Di sini peran negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu menjamin pendidikan, pekerjaan, dan jaminan sosial tadi, hak-hak tadi ya, menegakkan hukum dan menyediakan pelayanan publik, mendorong kesejahteraan rakyat. Itu adalah semua hak yang wajib negara berikan kepada rakyatnya. Nah, sekarang peran warga itu adalah mematuhi hukumnya dan aturan yang berlaku, membayar pajak tepat waktu, aktif menjaga persatuan dan ketertiban, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis, yang semua ini menjadikan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara. Next. Oke, segitu saja. Next lagi. Kesimpulannya adalah hak warga negara dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Kewajiban warga negara menjaga agar hak semua orang tetap terlindungi. Keseimbangan hak dan kewajiban adalah syarat kehidupan demokratis. Oke, begitu saja. Baik. Salam semuanya. Dadah.